Pak Yusril, pemakzulan Jokowi itu menyelamatkan, bukan menghancurkan. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Muncul dua pemberitaan tentang Yusril, yaitu, pertama, pernyataan bahwa ketidakpuasan atas kekalahan Pilpres itu mesti dibawa ke MK, bukan angket. Dan kedua, pemakzulan katanya akan menghancurkan negeri. Seperti benar pandangan pakar hukum tata negara ini. Tetapi sebenarnya pakir dalam membaca secara objektif keadaan negeri yang nyata dirusak oleh Jokowi, klien Yusril. Yusril sering tampil dalam ketidakjelasan status. Apakah sebagai pakar, politisi atau advokat pemerintah, Jokowi? Ketidakjelasan tersebut dapat mengecoh publik, yang selintas melihat Yusril hanya sebagai seorang guru besar bidang hukum. Misi-misi terselubung tidak terbaca. Terutama sisi kepentingan politik pragmatik. Pernyataan Yusril bahwa ketidakpuasan atas kekalahan Pilpres mesti dibawa ke MK, menimbulkan pertanyaan mendasar. Pertama, benarkah itu suatu kekalahan, atau memang didesain secara licik untuk dikalahkan? Kedua, apakah MK merupakan lembaga yang bersih dan dapat dipercaya? Atau ia menjadi bagian dari kekotoran permainan yang didesain oleh Jokowi dan balatnya? Proses MK merupakan jebakan maut hukum dari sebuah penipuan politik. Mengapa Yusril harus melarang penggunaan hak angket? Padahal itu adalah hak DPR untuk mengisi ruang kepentingan politik fraksi atau partai politik. Hak angket adalah proses hukum tata negara. Untuk menyelidiki dugaan penyimpangan undang-undang yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebagai hak DPR, maka penggunaannya terjamin secara hukum. Yusril, mungkin juga Jokowi atau Prabowo Gibran, sedang sekuat tenaga menghindari penggunaan hak angket. Hal ini justru menunjukkan rasa takut luar biasa. Ada tumpukan sampah busuk yang hendak ditutupi atas Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran secara curang. Jika yakin kemenangan didapat dengan bersih, maka dipastikan proses pemeriksaan apapun siap untuk dilakukan. Termasuk penggunaan hak angket. Pemakzulan Jokowi oleh gabungan 01 dan 03 menurut Yusril menghancurkan negeri. Sebab proses akan berjalan panjang dan dapat melewati waktu 20 Oktober 2024. Jika proses pemakzulan terjadi, maka akan terjadi kekosongan hukum, lalu, hancurlah negeri. Yusril menampilkan dirinya sebagai penganut mazhab steril atau hukum sempit. Ia lupa bahwa adanya desakan pemakzulan itu adalah akibat dari sebuah proses politik. Puncak ketidakpuasan publik. Bahkan, bentuk dari kemarahan rakyat. Pemakzulan di ranah DPR dan MPR akan berada di bawah pengawasan, bahkan tekanan kemarahan rakyat. Karenanya semua harus berjalan cepat. Tidak mungkin DPR dan MPR akan berlambat-lambat. Ada saat rakyat berkuasa dan menunjukkan gigi. Menggigit para pengkhianat. Apakah presiden, menteri, atau anggota parlemen? Hukum hanya sarana untuk merealisasikan kemauan rakyat tersebut. Rakyat bukan penonton, melainkan hakim penghukuman para penjahat politik. Jokowi harus segera dilengsarkan. Dan itu menjadi awal dari perubahan. Berlanjut pada proses hukum atas para pengkhianat negara. Penjara atau hukuman mati. Jokowi akan makzul dengan cepat akibat proses politik yang terjadi. Korupsi, pelanggaran hak asasi, nepotisme, ataupun kecurangan Pilpres, menjadi bagian dari kejahatan politik Jokowi. Penggunaan hak angket merupakan salah satu upaya untuk membongkar skandal. Pemakzulan adalah gerakan penyelamatan negeri. Jokowi itu biang keladi. Yusril salah besar. Menurutnya pemakzulan itu menghancurkan negeri. Padahal yang benar adalah, bahwa pemakzulan justru menyelamatkan negeri. Tidak percaya? Ayo kita buktikan bersama. Makzulkan Jokowi segera.